Mungkin dari Curug Madi sendiri itu ada filosofi tersendiri nggak Pak dari namanya gitu? Gitu. Jadi itu filosofinya ya masa jabatan Didi gitu. Nah, kalau kebanyakan kayak lobster mini Meksiko tuh ke daerah Amerika, Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wargi Ibun Sadayana, kembali lagi di podcast Kreatif Ibuan. Perkenalkan, nama saya Novianti dan rekan saya Siti Rohmah. Kami mahasiswa KKN Universitas Al-Ghifari yang sedang melaksanakan pengabdian di Desa Ibuan. Untuk kali ini, di podcast kali ini kita akan membahas dua potensi unggulan Desa Ibuan ya Teh Siti ya. Iya, apa ada tuh? Ada Curug Madi dan juga Balai Lobster. Yes. Mungkin sebelum lanjut ke pembahasan, kita perkenalan dulu ya bersama narasumber kita hari ini. Boleh Saya perkenalkan, nama saya Kodat Arif, pengelola Curug Madi yang ada di Desa Ibun. Mungkin sebelumnya terima kasih buat adik-adik yang udah memberi kesempatan saya untuk berbicara, menceritakan tentang Curug Madi. Terima kasih Bapak. Boleh Holil? Ya, sebelumnya dan memperkenalkan diri, nama saya Holil Fajri dari Balai Lobster 2, tepatnya di Kampung Sukaeri, Kecamatan Ibun, Desa Ibun juga. Seperti itu. Terima kasih Bapak dan Holil sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami berdua. Oke, apa kabar Bapak dan Holil? Alhamdulillah baik, kalau sehat. Oke, untuk yang pertama itu kita akan membahas apa dulu Teh Siti? Kita akan membahas mengenai Curug Madi dulu. Ya, mungkin boleh Bapak diwawancara terlebih dahulu. Perkenalkan dulu mungkin Bapak bagaimana Curug Madi itu dan bagaimana sih pengelolaan Curug Madi? Ya, baik. Tentang Curug Madi ya mungkin ya. Iya. Mengenalkan Curug Madi merupakan salah satu potensi wisata alam yang dimiliki di Desa Ibun. Keunggulannya bukan hanya air terjunnya, tapi kita punya aliran sungai yang begitu indah gitu ya. Mungkin karena bersih, bening airnya gitu kan, dan bebatuan yang sangat eksotis lah gitu kan. Dan Curug Madi adalah tempat untuk menikmati alam sekaligus mengingat kita bahwa kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Mungkin seperti itu untuk pengenalan sementara. Baik, mungkin untuk pengenalan awal gitu. Kan bagaimana awal mulanya Curug Madi dikenal dan dikembangkan menjadi destinasi wisata? Mungkin bisa Bapak ceritakan dari awal. Ya, mungkin untuk dikenal, alhamdulillah sekarang mulai ada media TikTok itu mungkin ya. Saya juga kaget awal-awalnya kan udah lama juga kalau Curug Madi itu kan ada. Cuman semenjak ada TikTok ini pengunjung luar biasa sekali gitu kan, banyak pengunjung yang berdatangan gitu kan. Mungkin sekarang tidak dari wilayah Ibun aja gitu kan, malah mungkin meluas ke daerah Garut juga. Jadi mungkin ini sekarang udah mulai lintas kabupaten Garut dan Bandung ada pengunjungnya. Mungkin pasti di satu tempat itu pasti ada sejarahnya ya Pak ya. Betul. Bagaimana tuh sejarah Curug Madi bisa ada Curug Madi gitu? Oh, kalau dari sejarah mungkin itu dulu ya, itu masih dari bapak saya itu kan yang mulai awal bukanya. Dulu itu karena itu hutan yang udah hutan yang kehilangan pohonnya karena waktu itu pernah sempat ada angin dan bapak itu pencinta alam gitu kan. Dia ngelihat potensi seperti itu, maka niatnya sih bukan buat wisata mungkin awalnya, hanya untuk menghijaukan kembali hutan gitu kan. Cuman waktu itu banyak yang bantuin dan mengajak warga juga bersemangat, dan waktu itu bikinlah mungkin saung gitu kan, terus kalian nanam tempat obrol lah dengan para warga sekitar gitu kan, untuk melestarikan alam lagi. Oh begitu. Iya. Mungkin kalau Curug Madi itu awal berdirinya kapan Pak? Sejak kapan? Itu sejak sebelum tahun 1995 lah. Tahun 90-an. Iya, Berarti sudah lama sekali ya Pak? Sudah lama. Itu waktu masih saya SMA waktu itu. Bapak jarang ada di rumah, sibuk terus di Curug begitu. Iya. Gitu. Lalu Bapak kan Curug Madi itu kan sekarang bersih gitu ya.
airnya jernih gitu. Lalu ada gak sih sistem pengelolaan Curug Madinya itu seperti apa? Lalu siapa saja yang terlibat dalam pengelolaannya? Nah, untuk ya yang kita itu juga yang kita usahakan, kita nggak ngejual apa-apa atau nggak ngenampilin apa-apa selain alam yang udah ada itu. Kita paling ya menyarankan ya teman-teman yang membantu di sana, kita jaga kebersihan aja. Jadi kita selalu bersih, dan apalagi sampah plastik untuk sangat dijaga untuk tidak ada di sekitar situ. Mungkin dari Curug Madi sendiri itu ada filosofi tersendiri nggak Pak dari namanya gitu? Kalau untuk dari nama mungkin waktu itu Bapak waktu itu kan masih menjabat Kades ya. Ya. Gitu. Jadi itu filosofinya ya masa jabatan Didi gitu. Oh begitu. Tapi menarik Betul. juga ya tes itu ya. Menarik sekali. Langsung jadi Curug Mandinya. Iya, Iya, jadi begitu. masa jabatan Didi, nama Curug Madinya diambil dari situ. Iya. Nah kan kalau saya tuh lagi scroll TikTok itu pernah gitu lewat kan FYP tentang Curug Madi gitu. Berarti kan sudah menjadi destinasi wisata gitu buat para warga-warga di luar desa Ibun gitu kan Iya. Pak. Mungkin kalau di Curug Madi itu strategi promosinya itu kayak gimana tuh Pak sampai bisa FYP gitu? Promosinya mungkin ya kita membiarkan para pengunjung bercerita di itulah di sosmednya masing-masing gitu kan, dengan seadanya, dan dan kebetulan ya kebanyakannya mungkin menarik gitu kan, karena menyuguhkan benar-benar alam yang masih asli gitu. Oh begitu. Mungkin dari pengelolaan juga apakah dari masyarakat sekitar juga ada kontribusinya kah atau gimana? Ya, dengan masyarakat sekitar ya sangat kita sangat bekerja sama sekali gitu kan. Jadi untuk kebersihan, untuk saling menjaga gitu kan, untuk saling memperhatikan gitu kan. Nah kalau dari strategi promosinya gitu, menurut Bapak gitu seberapa besar sih peran media sosial ini dalam meningkatkan pengunjung atau wisatawan ke Curug Madi Pak? Sangat besar sekali ya, karena setelah dirasakan ya yang awal-awal kan saya mulai dari IG dulu gitu kan, IG, FB kurang begitu ini, tapi setelah saya fokus di dua itu, tapi ternyata yang rame malah dari pengunjung sendiri gitu, yang gitu. ininya di TikTok gitu. Iya. Ya mungkin dari sosmed aja yang bisa jadi rame. Kalau untuk fasilitasnya, ada fasilitas apa saja yang saat ini tersedia gitu, untuk pengunjung, untuk kenyamanan pengunjung gitu. Untuk fasilitas mungkin tidak terlalu banyak yang aneh-aneh ya, karena kita kan berbasis konservasi gitu, jadi tidak terlalu bikin yang macam-macam, apalagi mungkin dari tembok atau besi gitu kan. Paling ya kita bikinnya yang semi permanen, nggak permanen lah gitu kan. Ya seperti musola terbuka, malah kita bikinnya seperti itu, musola, terus mungkin tempat ganti, toilet, sama mungkin sekarang yang lagi ramai itu dibikin geladak gitu kan, kayak balai-balai gitu. Oh, gitu. Dan yang bikin ramai sekali itu ada ayunannya gitu kan. Oh, Ada ayunan. yang ayunan itu mungkin Yang ayunan yang di kita atas survei. gitu. Iya, itu bagus banget. Iya. Bagus banget. Waktu kemarin tuh sempat kita tuh survei dan main-main juga ya Pak Iya. ke Curug Madi. Mungkin kita juga ngelihat ada ayunan, terus ada kayak lesehan gitu. Iya, betul, Karena lesehan, katanya, Iya. kata pegawai di situ tuh katanya biasanya buat orang-orang tuh pada ngeliwat di situ, betul nggak Iya, Pak? betul. Iya. Di sana main suki. Sekarang lagi lagi booming itu burger ripper katanya gitu kan, anak Oh, muda. iya. Gitu. Itu yang lagi ramai lagi. Mungkin kemarin sempat ayunan dulu, sekarang burger ripper. Atau sebelumnya mungkin suki-sukian gitu. Jadi pengunjung itu nggak sekali datang ke sana, biasanya balik lagi gitu. Gitu. Terus ada fasilitas camping juga, betul Camping Pak? ada, fasilitas camping ada. Kita sarankan di bawah, karena apalagi kalau weekend gitu ya, takutnya masih asik istirahat, udah keburu datang pengunjung gitu. Jadi ada tempat khusus buat yang camping. Kalau dari strategi promosi kayak gitu, pasti tentunya ada tantangan ya Pak. Apa tuh Iya. kira-kira tantangannya? Kalau dari segi promosi? Tantangannya mungkin kita pengennya lebih dari ini lagi gitu kan. Kita malah kerjasama tapi nggak dengan yang udah udah berbayar gitu, tapi kita Iya. benar-benar pilihin TikTok siapa nih yang bikin FYP gitu kan.
kita mungkin langsung DM mereka, tolong dibantu lagi gitu aja. Oh, Iya. gitu. Sekalian ya saling mereka mengenalkan kita juga mengenalkan lagi apa yang pemula-pemula itu. Kalau untuk harga tiket sendiri itu berapa Bapak? Sebetulnya kalau tiket kita nggak ada tiket gitu ya. Kita hanya bukan meminta sih, mungkin hanya minta apa partisipasinya aja buat kebersihan. Nah, di luar itu kita minta 8.000 lah per orang. Itu buat kebersihan sama fasilitas, berikut parkir juga itu kita gratis. Oh begitu. Gitu. Semua fasilitas yang ada di dalam juga gratis, toilet. Jadi kita inginnya yang pengunjung itu nggak masuk ke satu tempat tapi bayar lagi. Oh gitu ya. Iya benar. Gitu. Untuk harga 8.000 itu murah sekali ya, biar Betul. untuk bisa menikmati alam yang masih asri gitu. Betul, berarti sangat recommended ya Teh. Iya, sangat recommended. Lalu untuk Bapak mungkin ada harapan terhadap perkembangan Curug Madi ke depannya? Kayak harapan atau mungkin permintaan Bapak gitu, kayak misalkan ke masyarakat bagaimana gitu. Iya. Mungkin untuk harapan saya berharap Curug Madi dapat menjadi kebangsaan Desa Ibun ya. Gitu kan. Semoga semakin banyak wisata yang datang, semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat ekonomi gitu kan untuk rakyat sekitarnya, masyarakat sekitar. Dan paling penting alam Curug Madi tetap lestari gitu ya. Jadi tidak hanya wisata yang berkembang tapi alamnya sendiri yang ikut berkembang. Sepertinya ya pisahan pohonnya juga ikut terjaga gitu kan, malah bertambah gitu. Nah kan karena sudah banyak dibicarakan ya di semua sosial media, hampir semua sosial media ya Teh ya, banyak banget. Nah pasti kan sudah banyak sekali pengunjung yang ke Curug Madi. Nah kira-kira dari kayak bule-bule gitu loh Pak, kayak warga internasional gitu, pernah ada nggak Pak yang ke Curug Madi? Alhamdulillah bule, terus mungkin wisatawan bulenya nggak tahu dari mana waktu itu. Terus ada Cina juga, Korea udah sempat ada datang ke sana. Dan mereka malah pesannya itu kalau yang bule-bule gitu jangan, ya udah jaga seperti ini aja katanya gitu kan. Gitu. Nggak usah diapa-apain lagi gitu kan. Ya karena kan warga luar tuh suka banget gitu sama wisata yang berbasis alam gitu kan ya Teh ya. Iya. Betul. Mau nggak nanti ke sana? Mau banget. Oke, ditunggu ya nanti. Iya Bapak. Buat temen yang banyak. Siap. Sekalian Paling nanti makan-makan ya di udah sana. penutupan gitu Iya, ya. pas kemarin kita ke Curug Madi. Boleh, Pak, ditunggu kunjungannya. Terakhir nih Pak, boleh nggak Bapak mengajak teman-teman yang lagi nonton nih untuk datang dan menikmati keindahan Curug Madi Pak? Oh, boleh sekali, baik. Gak apa-apa ya, maaf baca dikit mungkin buat Boleh. Boleh Bapak silakan. Ya. Mungkin dari saya terima kasih kepada Universitas Al-Ghifari yang memberikan kesempatan ini. Saya juga mengajak ke seluruh masyarakat untuk datang menikmati keindahan Curug Madi dengan tetap menjaga kebersihan, menghormati alam dan mendukung masyarakat sekitar. Semoga Curug Madi terus berkembang menjadi destinasi wisata alam yang membanggakan Desa Ibun. Desa Ibun, Kabupaten Bandung ya. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak karena Sama-sama. sudah bersedia berbincang dengan kami berdua. Sama. Oke, selanjutnya kita membahas apa Teh? Selanjutnya kita akan lanjut ke budidaya lobster di Bayi Lobster. Baru tahu saya juga ada lobster. iya. Boleh nanti kalau mau kasih Boleh, lobster ditaruh di sana. Boleh. Boleh perkenalan dulu budidaya lobsternya kayak gimana? Iya, untuk awal-awalan memang kita bukan balai lobster sebenarnya. Nah, awal buka tuh kita di Balai Lobster 2 itu membudidayakan ikan lele. Cuman tidak masuk untuk kos sama HPP-nya. Soalnya kan kalau lele agak mahal untuk pakannya. 6.000 1 kilo tuh usus tuh. Nah, kemudian kita tutup di lele, maju ke burung puyuh, telur puyuh. Nah, itu juga kita nggak masuk di kos, HPP-nya juga nggak muat. Nah, sekarang di 2014 kemarin 2014 kita mencoba berbudidaya lobster hias sama ikan hiasnya juga.
seperti itu. Gitu. Nah, bagi teman-teman, bagi yang belum tahu, ini tuh sama juga Bapak mahasiswa Universitas Al-Ghifari. Oh. Kebetulan satu fakultas sama kami, satu jurusan sama saya. Iya. Tinggal di Ibun. Iya, tinggal di Ibun. Sukses terus. Lalu untuk usahanya, ini usahanya kapan mulai dirintis dan apa saja yang membuat Akang atau mungkin Bapak yang bersangkutan memilih budidaya lobster? Nah, kalau itu kita mulai itu udah hampir 20 tahunan kan, berhubung saya tuh suruh Abah sebenarnya ke sini, cuman Abah lagi berhalangan sakit, jadi diwakilkan oleh saya. Nah, kenapa sih kita membudidayakan lobster? Karena yang pertama tuh gampang dan target pasarnya juga alhamdulillah banyak banget untuk lobster hias sama ikan hias seperti itu. Dan udah banyak juga yang ambil dari PT kayak Aquajon tuh yang di Kopo, ambil dari kita seperti itu. Oh, gitu. Dan itu sudah 20 tahun ya, Ayah? Iya. Oh, berarti kalau udah 20 tahun tuh pasti ada tantangannya gitu ya dalam budidaya lobsternya. Nah, kira-kira tantangannya apa aja tuh, A? Untuk tantangan sih sebenarnya tergantung musim sih. Nah, tantangan yang terbesar tuh musim sekarang, musim kemarau. Soalnya kalau lobster terus ikan hias, ikan konsumsi juga berpengaruh dari cuaca. Kalau cuaca kita panas, otomatis si air ke bawah itu jadi dingin. Jadi kalau cek bahasa Sunda mah malik si cai itu jadi tinggi seperti itu. Jadi banyak yang mati kalau musim panas mah, berbeda dengan musim hujan. Kalau musim hujan si lobsternya gampang bertelur, si ikannya gampang besar seperti itu. Dari tantangan yang Akang sebutin, apa sih yang buat Akang tuh bertahan gitu untuk menjalankan usaha budidaya lobster ini sampai sekarang? Ya intinya ya kita realistis aja ya. Cuannya lumayan. Ada lebihnya. Benar, Ada lebihnya. harus realistis. Ya, seperti itu. Nah, tadi tuh kan dengar-dengar tuh lobsternya lobster hias ya. Ya, Itu kira-kira bisa dimakan juga atau enggak tuh? kalau dimakan bisa, sebenarnya bisa. Waktu itu juga ada mahasiswa yang KKN sama yang PKL dari SMK PPN Sumedang, itu mereka mau gunain dana, gak tahu dana CSR, gak tahu dana apa tuh, mereka mau buat lobster hias crispy. Nah, itu udah ada juga di toko Shopee, itu udah ada. Ya. Cuman kalau dilihat dari HPP itu gak akan masuk sih. Soalnya harus jualnya tuh ke kelas atas kalau lobster hias dibikin crispy mah seperti itu. Gitu. Terus kalau untuk proses budidayanya itu gimana tuh, dari mulai bibit terus sampai gedenya tuh gimana? Nah, kita penyiapan dari bibit sampai siap jual tuh kurang lebih paling telat 6 bulan udah diambil, paling cepet tuh 3 bulan juga udah diambil. Jadi mengikuti cuaca saja. Seperti Kami tuh dengar kalau usaha Akang tuh sudah berhasil menjangkau pasar ekspor. ya. Nah, ini bisa diceritakan bagaimana awal mula kesempatan itu bisa tercapai gitu. Nah, waktu itu mah kan saya tuh belum terlalu mengenal dunia online kayak Facebook ya, dan TikTok sebagai macamnya. Nah, waktu tahun kemarin tuh alhamdulillah bisa diotak-atik lah si Facebook itu. Nah, lanjut saya posting-posting di Facebook, ternyata ada salah satu buyer atau pembeli, dan alhamdulillah bisa mendapatkan pembeli dari luar Indonesia atau dari luar negeri. Nah, tapi sekarang mah dari pembaruan peraturan dari Balai Karantina itu harus ada surat rekomendasi dulu. Nah, itu susah banget untuk mendapatkannya. Jadi kita kalau mau ekspor tuh harus ngikut ke PT seperti itu. Nah, saya maunya saya bisa ekspor sendiri, nggak lewat PT, soalnya ya seperti itulah kalau lewat PT. Ya, mungkin kalau dari tangan ke tangan tuh pasti ada biaya Iya, tambahan juga betul. ya. Iya, pasti. Nah, kalau udah
ekspor gitu tuh kira-kira dari lobster sendiri udah mengirim ke daerah mana saja dan ke negara mana aja tuh? Nah, kalau kebanyakan kayak lobster mini Meksiko tuh ke daerah Amerika, Singapura, sama Arab Saudi. Nah, kalau ikan hias kita kebanyakan di Singapura sama Amerika. Oh, berarti udah jauh banget gitu ya? Udah, alhamdulillah. Kalau di Indonesia sendiri itu udah kemana aja tuh? Kalau Indonesia, udah ke ini sih Indonesia mah. Oh, udah kejangkau Udah gitu. kejangkau. Sudah banyak kejangkau Udah gitu banyak ya? kejangkau. Jadi mereka di luar pulau tuh minta bibit sama indukan tuh ke kita. Biasanya kalau bibit sama indukan tuh mereka ambil di Jawa tuh di apa sih lupa lagi namanya. Nah itu kan di Jawa tuh pusatnya ikan hias sama konsumsi. Nah mereka biasanya ambil ke sana, cuman dilihat potensi sama kebagusan barang dari kita ya alhamdulillah mereka ambil. Ada nggak syarat atau standar gitu buat dipasarkan tuh harus kayak gimana? Nah, yang pertama kalau ikan hias, syarat ekspor itu yang pertama ya tidak boleh cacat, kayak sirip harus lengkap. Terus kalau lobster hias, yang pertama harus lengkap-lengkap capitnya, gak boleh ada yang potong 1, 2, gak boleh. Jadi nanti gak lulus cek kalau seperti itu. Berarti harus benar-benar sempurna gitu ya? Sama ukurannya juga harus diperhatikan tuh. Kebanyakan petani yang jual ke saya nggak memperhatikan ukuran, jadi asal-asalan, alhasil ya saya retur aja ke petaninya. Terus apa aja sih yang menjadi keunggulan lobster dari Desa Ibun gitu di sini? Kalau kita main di warna sih, boleh teteh-teteh lihat lobster hias yang dari daerah lain sama di daerah Ibun. Kalau di Ibun tuh warnanya tuh pekat. Jadi kalau merah ya merah pekat. Kalau putih pekat. Kalau biru pekat, seperti itu. Kalau di daerah lain agak pudar warnanya. Beda dengan di kita, gak tahu itu dari air Ibun, gak tahu bagaimana tuh. Benernya. Iya. Baru tahu loh, kita ada lobster warna biru. Ada lah. Baru tahu. Warna putih juga baru Ada. tahu. Kan biasanya warna orange gitu ya. Iya. Atau merah ya biasanya. Nah kalau dari mungkin pasti di pemasaran juga pasti ada tantangan ya. Apa Ada. tuh tantangannya? Tantangannya kalau di pemasaran sih, yang pertama kalau mau cepat booming ya kita harus bakar uang dulu, Iya. baru itu ya alhamdulillah hasil kalau bakar uang dulu mah seperti itu. Terus untuk tantangan kedua, banyak yang minta dari konsumen luar tuh minta COD seperti itu. Nah saya paling nggak mau nerima COD, soalnya kirimannya hewan, takut kenapa. Terus sih kalau hewan kan harus ada biaya karantina dulu dan segala macamnya, packingnya juga harus aman. Kalau mungkin ada harapan dari Akang gitu, apa sih harapan Akang gitu terhadap perkembangan usaha ini? Harapannya yang pertama semoga di Ibun bisa mencetak petani-petani muda atau maupun tua lah, gak apa-apa. Nah bisa tuh teman-teman atau Akang Teteh ngejual ke saya kalau mau berbudidaya, saya siap tampung. Karena saya kemarin bingung banget nyari ikan hias jenis Corydoras panda sama pygmy itu, boleh teman-teman bisa jual ke saya langsung ya, khusus Kota Bandung seperti itu. Waduh, kurang ngerti ya kayak gitu mah. Ambil promosi ini. Oh iya benar. Yang lebih profesional tuh Aholil. Iya, namanya. Perkiraan gitu, menurut Aholil nih, ada nggak peluang buat generasi muda buat ikutan juga kayak Aholil gitu, buka usaha? Besar banget sih kalau peluang. Saya kan kebetulan masukin yang kuliah tuh, yang mau kuliah gratis ke saya, yang mau sekolah gratis ke saya. Nah saya harap mahasiswa-mahasiswa yang saya masukkan kuliah tuh bisa mandiri, bisa belajar berbudidaya, bisa belajar menghasilkan uang. Jangan sampai kita sekolah tinggi-tinggi tapi tidak menghasilkan atau tidak bekerja seperti itu. Kasihan dong, kasihan Prabowo. Aduh, Ada gak ikutan ya? Aholil aja deh itu mah.
mungkin selanjutnya ada nggak pesan dari Aholil untuk masyarakat gitu yang ingin lebih mungkin mengenal atau bahkan mencoba budidaya lobster juga. Ya, nah buat teman-teman yang mau belajar budidaya silakan. Balai Lobster 2 sangat terbuka buat teman-teman yang mau belajar, mau tingkat SMA, SMK, atau kuliah, atau orang tua juga bisa ya. Kita memfasilitasi mulai dari awal sampai akhir, kita siap memfasilitasi, asalkan teman-teman bawa liwetan. Boleh. Kita ngeliwet di balong seperti itu. Yang lima tema utama. Utama itu. Utama. Kita di mahasiswa KKN boleh nggak? Boleh. Agak. Siap ngeliwat dulu aja. Ngeliwet dulu aja. Berarti kita tuh reschedule buat Ngeliwat lagi. Balai Lobster sama ke Curug tuh. Ajuin dong ke ketua. Siap. Aman. Boleh kok nggak ditunggu kalau untuk ke Curug ya. Kan anak KKN masih gede tuh. Oh iya. Amin. Baik, mungkin begitu aja dan Bapak terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk berbicara bersama kami. Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk dari kasih kesempatan untuk berbicara. Mungkin kapan-kapan untuk warga-warga semua yang di luar Ibun juga boleh ya untuk mengunjungi Curug Madi, dan juga mungkin boleh nggak buat mengunjungi juga ke Balai Lobster? Boleh banget. Kita terbuka. Buka pelatihan di sana. Mangga kalau mau kita buka Tertarik, pelatihan. saya juga pengen kalau gitu. Oke, terima kasih karena sudah menemani kita berbicara dengan dua narasumber kita hari ini ya Teh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.